tifla. Mudghah itu tifla. Tifla itu bayi. Lahir. Nah setelah lahir, masa kanak-kanak sampai dewasa kan di luar. Nah di luar inilah siapa yang mau mencipta selanjutnya. Ini sosial lingkungan yang ada setelah di luar. Makanya Nabi wanti-wanti, kulu mauludi yuladu alal fitrah. Inilah garis fitrah, garis penciptaan yang Allah miliki. Jadi nggak boleh lepas dari garis penciptaan. Fakta sosialnya di situ ada Yahudi, ada Nasrani, ada Majusi dulu. Kan karena hadis ini kan dulu yang Rasul mensabdakannya. Ya, fa abawahu yuhawidanihi au yunasironihi au yumajisanihi. Artinya ada konsep yang siap menggarap. Apanya? Jiwa dan karakteristiknya. Nah, ketika digarap oleh selain Allah, itu tadi dijegal istilahnya oleh 3 konsep itu, maka dia akan menjadi Yahudi, dia akan menjadi Nasrani, atau dia akan menjadi Majusi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Para pemirsa yang semoga dan senantiasa dirahmati Allah dan juga diberikan kemudahan-kemudahan di dalam memahami ayat-ayatnya, sehingga oleh karenanya kita dapat melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Tentunya sesuai dan selaras dengan sunnah para nabi-nabinya, utamanya Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah, salam jumpa kembali dalam channel kajian berpikir ini. Channel yang senantiasa mengajak Anda dan kita semua untuk senantiasa dan selalu berpikir dan berzikir kepada Allah, agar apa yang kita lakukan benar-benar bernilai ibadah dalam segala hal. Nah, itulah sebabnya jangan pernah berhenti untuk mencari tahu, untuk meningkatkan ilmu agar kita tahu lebih banyak. Nah, sumber ilmu tentunya hanyalah Al-Quran. Dan ilmu-ilmu yang lainnya itu ya ngambilnya jadi Al-Quran. Kalau dikatakan ide, idenya pasti dari Al-Quran. Hanya persoalannya apakah yang diambilnya itu selaras atau tidak dengan Al-Quran, itu lain soal. Artinya ya tinggal kita bisa menilainya dan kita bisa memilah-milahnya. Nah, baiklah saudara pemirsa, dalam hal ini tentunya akan saya berikan pengantar dulu. Karena ini ada judul ya, manusia itu adalah merupakan produk sosial, atau lebih spesifik lagi adalah produk lingkungan.
Mengapa judul ini saya angkat? Karena jelas bahwa yang paling tahu, yang paling ngerti, yang paling paham adalah penciptanya sendiri, yaitu Allah yang menciptakan manusia. Ya. Oleh karenanya, apa yang dikatakan oleh Allah melalui firman-Nya, melalui kitab-kitabnya, itu adalah petunjuk bagaimana Allah menciptakan manusia. Menciptakan manusia bukan hanya fisik semata. Bukan hanya fisik saja, saudara. Kalau hanya fisik saja, Anda bisa lihat. Dan tidak ada yang membantah kalau manusia itu ciptaan Tuhan atau ciptaan Allah. Tetapi kenapa terjadi pembangkangan? Walaqad khalaqnal insana min nutfah fa idza huwa khasimun mubin. Aku ciptakan. Sungguh aku ciptakan manusia itu dari nutfah, dari mani. Tetapi kemudian dia menjadi pembangkang. Nah, berarti ada problem, ada masalah pada diri manusia itu sendiri. Apa problemnya? Nggak ngerti Quran. Itu. Ya. Sehingga nggak ngerti apa dan bagaimana dia seharusnya terhadap Allah. Nah, saya otokritik nih. Otokritik kepada ya umat Islam kalau otokritik itu. Ya. Mengapa umat Islam yang sekian banyaknya itu ya, terjadi kasus yang tadi saya sebutkan dalam ayat. Banyak pembangkangan. Ya karena tidak mau memahami Quran. Dan sekalipun memahami, sekalinya memahami, nggak connect. Nah itu jadi problem juga. Yang jelas-jelas nggak mau mendekati Quran, nggak mau memahami Quran, ya jelas akan menjadi pembangkang. Begitu yang memahami Al-Quran atau belajar Al-Quran, tapi belum tentu dia connect dengan Al-Qurannya. Ya, apalagi kalau sudah dilandasi membaca Quran itu berpahala. Kan nggak sampai di situ. Kalau anak kecil dimotivasi seperti itu adalah menanamkan. Mau ngerti, mau enggak, mau paham, mau enggak. Karena memang otaknya, akalnya belum sempurna. Jadi harus dimotivasi untuk belajar Quran, untuk membaca Quran, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan seketika otaknya sudah sempurna, dia mampu berpikir, ya jangan seperti itu lagi pemahamannya. Membaca satu huruf pahalanya sekian. Iya, itu motivasi. Makanya di zaman Rasulullah, di zaman sahabat, di zaman para imam-imam mazhab, 7 tahun, bahkan masih balita udah bisa mampu menghafal Al-Quran. Karena tidak ada beban untuk berpikir. Beban anak itu, ya boleh katakan bukan beban. Karena memang sudah dikondisikan oleh lingkungan, terutama oleh keluarganya. Wajib. Maka diwajibkan istilahnya begitu. Akhirnya menjadi budaya menghafal Quran. Nah motivasinya apa? Tadi. Satu huruf pahalanya sekian, sekian, sekian. 2 huruf. Bahkan membacanya salah saja masih dapat pahala. Pahalanya 1. Kalau bacanya benar, pahalanya 2. Itu kan semuanya motivasi. Yang kemudian menjadi budaya, menjadi kebiasaan yang
ahsan, yang baik. Lantas hari ini orang masih berpikir seperti anak-anak. Otaknya sudah sempurna tapi tidak digunakan untuk berpikir, untuk memahami ayat-ayat Allah. Dia hanya cukup sampai levelnya anak-anak, hanya membaca, menghafal, dapat pahala, udah tabung pahalanya. Nah itu juga problem jadinya. Buat siapa? Buat orang yang sudah berpikir, yang semestinya nggak cukup sampai di situ saja. Wajar kalau dengan Al-Quran itu tidak connecting, tidak paham maksud-maksudnya. Atau lagi terjadi lagi, ada lagi peningkatannya. Memahami Quran ya tidak menggunakan atau lebih banyak menggunakan Quran yang sudah ditafsir. Ya. Quran yang sudah ditafsir berarti kita memahami Quran bagaimana mufasir memahami Quran. Jadi kalau saudara pahami nih, ini pengantar dulu ya. Jadi Al-Quran ada yang primer, ada yang sekunder. Yang primer itu ya Al-Quran yang tanpa tafsiran para mufasir. Yang primer itu adalah Al-Quran yang tarjim. Tarjim itu apa? Terjemahan dari bahasa Quran, dari bahasa Arab ke dalam bahasa-bahasa lain, termasuk ke dalam bahasa Indonesia. Begitu saudara. Itu yang primer. Yang sekunder, yang mana? Ya kitab-kitab tafsir. Seperti kitab tafsir Ibnu Katsir, kitab tafsir Jalalain, Al-Maruqi, Al-Manar, Al-Bayan, An-Nur. Banyak sekali kitab tafsir itu. Bahkan yang terbaru adalah Al-Misbah. Karya Profesor siapa itu? Quraisy Shihab. Banyak sekali tafsir. Ya mungkin banyak lagi tafsir-tafsir yang kemudian diproduksi. Nah, jadi itu sekunder namanya, saudara. Bahkan yang namanya kitab tafsir itu sebenarnya ya sudah sifatnya apa? Uraian panjang tafsir itu. Apa namanya tuh? Syarah. Sudah bersarah. Gitu. Kalau itu digunakan kepada hadis ya. Artinya syarah itu uraian panjang. Ya. Jadi semua kitab tafsir itu uraian panjang sebenarnya. Yang namanya tafsir itu apa? Memperjelas, bukan mengurai, memperjelas maksud itu tafsir namanya. Seperti ntar yang akan kita lakukan ini. Jadi seperti itu saudara. Ya, makanya nggak connecting. Baik, kita masuk kepada materi. Ya, jadi berkait dengan masalah ini, saya pahamkan kepada saudara bahwa manusia itu yang paling memahami, bukan paling lagi, yang maha memahami, begitu kan, hanyalah Allah. Karena dia menciptakannya. Melalui processing yang sudah dijelaskan oleh Al-Quran itu sendiri dalam surat 23 Al-Mu'minun. Silakan Anda baca di sana dari ayat 12 sampai 14. Ya, itu proses penciptaan manusia hingga mencapai kesempurnaan. Ya, di sana Allah ciptakan manusia melalui proses awalnya adalah sulalah. Sulalah walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Kemudian diproses lagi menjadi nutfah, alaqah, mudghah, ya, idoman, lahman. Itu ada 6 tahap hingga sempurna. Ya, 6 tahap kan kemarin sudah saya jelaskan tentang si tati ayam. Ya, memang ciptaan Allah itu begitu rumusannya. Dari sulala ya. Kemudian nutfah, alaqah,
idoman, ya, mudghah dulu, alaqah, mudghah, sulalah, nutfah, alaqah, mudghah, idoman, lahman, baru khalqan akhar. Begitu saudara. Jadi 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masuk di sini 6-nya. Ya, ini titiknya ya. 6 processing. 1, 2, 3, 4, 5, 6 processing. Yo. Nah, sampai kepada penciptaan akhir, khalqan akhara itu, ini sepenuhnya Allah yang mesti mencipta. Begitu lahir di titik ini mudghah, ya, mudghah itu bayi, saudara. Khalqan mimba di khalqin fi dzulumatin salatin, dalam 3 masa kegelapan, summa nukhrijukum tifla. Mudghah itu tifla, tifla itu bayi, lahir. Nah, setelah lahir, masa kanak-kanak sampai dewasa kan di luar. Nah, di luar inilah siapa yang mau mencipta selanjutnya. Ini sosial lingkungan yang ada setelah di luar. Makanya Nabi wanti-wanti, kulu mauludi yuladu alal fitrah. Inilah garis fitrah, garis penciptaan yang Allah miliki. Jadi nggak boleh lepas dari garis penciptaan. Begitu, saudara. Nah, fakta sosialnya di situ ada Yahudi, ada Nasrani, ada Majusi dulu. Kan karena hadis ini kan dulu yang Rasul mensabdakannya. Ya, fa abawahu yuhawidanihi au yunasironihi au yumajisanihi. Artinya ada konsep yang siap menggarap. Apanya? Jiwa dan karakteristiknya. Nah, ketika digarap oleh selain Allah, itu tadi dijegal istilahnya oleh 3 konsep itu, maka dia akan menjadi Yahudi, dia akan menjadi Nasrani, atau dia akan menjadi Majusi. Paham, saudara? Jadi itulah yang maksud daripada manusia itu produk sosial. Kalau ini nggak ada yang ngebantah. Secara biologis, siapapun mengakui bahwa dirinya ciptaan Tuhan. Maka otokritik kepada umat Islam, ini kan hadis dulu. Lah, relevansinya dengan hari ini apa? Nggak ada hari ini orang Yahudi, orang Nasrani, apalagi Majusi, ya, ingin menggarap orang Islam, nggak ada. Ya, katakan ada yang murtad 1-2 yang dari Islam kemudian menjadi Kristen, ya itu nggak banyak. Ya, dianggap nggak ada, persentasenya kecil. Apalagi ya, Yahudi. Jadi apa? Ya pola pikir model Yahudi, Nasrani atau Majusi, pola pikirnya. Jadi bukan karena Yahudi, Nasoro atau Nasrani atau Majusi itu adalah bukan agama, saudara. Itu ajaran. Karena sudah direduksi pengertiannya bahwa Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Yahudi sudah direduksi menjadi pemahaman yang sifatnya vertikal, yang namanya agama atau keagamaan, yaitu
Maka akhirnya Islam masuk ke dalam kategori agama. Walaupun tidak salah memahami itu, Islam itu agama. Saya berkali-kali bahwa Islam itu ya tidak sama dengan agama. Meskipun itu tidak salah orang memahami bahwa ya Islam juga agama, begitu. Tapi tidak sama. Nah, artinya konsep apapun yang lahir dari pemikiran manusia yang kemudian bertentangan, itu pasti bertentangan, saudara. Dengan Allah, dengan fahamnya Allah, dengan kitabnya Allah, itulah yang akan menggarap manusia. Penjegalan namanya, saudara. Nah, jadi kalau begitu, kita lihat di sini ayatnya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam rangka apa? Membentuk akhlak pribadi jiwa pada manusia yang bernama Muhammad bin Abdullah secara langsung melalui wahyu. Membentuk karakternya. Makanya Nabi ya akhlaknya Quran. Karakternya Quran. Ya. Jadi akhlaknya Muhammad Rasulullah itu adalah Al-Quran. Khuluquhul Quran. Berarti Al-Quran dalam hal ini wahyu kepada Nabi Muhammad adalah yang membentuk. Yang mensoar. Jadi kesininya adalah dibentuk. Di sini dicipta, di sini dibentuk. Sampai sempurna, itulah ciptaan Allah namanya yang sempurna. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah, makanya hati-hati membentuk karakter seorang walad. Anak. Nah, kalau nabi-nabi atau rasul, Allah bentuk secara langsung melalui wahyu. Nah, kalau kita melalui apa? Nah, ini melalui Al-Quran. Ar-Rahman alamal Quran. Khalaqal insan alamahul bayan. Begitu. Makanya ini ayat Ar-Rahman, surat Ar-Rahman, ini surat 55 sampai selesai banyak sekali kalimat fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Karena manusia yang tidak digarap oleh Allah melalui Al-Quran itu senantiasa berdusta, bohong, kizib, mengingkari nikmat Allah. Kenapa mengingkari nikmat Allah? Karena nikmat yang utamanya enggak dilalui. Yaitu man ta'allamal Qur'an khairukum, kata Nabi. Sebaik-baik kamu. Orang yang paling baik. Ya, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Lalu mengajarkannya. Setelah dia ngerti paham Quran, maka mengajarkannya. Nah, jadi apa yang kita dapati dari surat Al-Alaq dan surat Ar-Rahman? Ya, kita ini sama dengan Nabi, bedanya Nabi langsung mendapatkan wahyu atau dari wahyu atau wahyu yang mencetaknya. Sedangkan kita manusia biasa ya melalui Quran tentunya. Nah, syaratnya Qurannya jangan Quran yang sekender. Kalau Quran yang sekender berarti kan di situ sudah ada campuran. Sudah ada pola pemikiran orang.
Makanya kan saudara sering mengatakan bahwa antara ulama satu dengan ulama yang lain berbeda paham, berbeda pendapat. Efeknya terjadi perselisihan satu dengan yang lain dikarenakan apa? Karena memang beda olahannya. Makanya saran saya itu tadi tidak bergantung sepenuhnya kepada kitab tafsir. Bukan berarti mengecilkan. Kan Ibnu Katsir sendiri sudah mengatakan bahwa Al-Quran itu mampu menjelaskan dirinya sendiri. Artinya ayat bil ayat saling menafsirkan. Berarti itu Allah. Murni Allah berarti itu. Nah, nanti bagaimana dengan kitab-kitab tafsir yang ada? Itu baru perbandingannya. Boleh untuk memperbandingkan, untuk mengkayakannya. Dan sekaligus Quran itu sendiri juga menjadi hakimnya. Oh, ini sejalan. Oh, ini belum sejalan. Oh, ini bertentangan. Oh, ini bertolakan. Kan begitu nantinya ya. Yasin wal Qur'anil Hakim itu benar-benar bisa praktek di situ. Mana kita tafsir yang sejalan dengan Al-Qur'an? Nah, itulah yang menjadi panduan kita. Ya. Bukan menilai hasil tafsir kiai atau ulama atau para imam yang dahulu itu adalah salah, bukan. Atau keliru juga bukan. Enggak. Ya. Tentunya kita mengutamakan dulu sebagaimana yang dikatakan Ibnu Katsir tadi. Tafsirkan Quran dengan Quran. Artinya apa? Nah, nanti di sini ya dalilnya. Ar-Rahman alamal Quran. Kita pindah ke sini. Ternyata dia kan Allah. Allah ngajarin Al-Quran. Nah, ternyata Allah mengajarkan Al-Quran itu dalam rangka apa? Mencipta, membentuk, mensowar. Jadi Al-Quran khalaqal insan. Bahwa Al-Quran ini adalah alatnya Allah untuk menciptakan manusia. Dalam arti apa? Ini sosial. Ya. Jadi kan saya katakan tadi di sini bahwa setelah di luar ini yang harus menggarap ini Allah melalui Al-Quran. Jangan konsep lain. Kan konsep lainnya banyak yang akan ikut-ikutan menggarap juga. Nah, nanti produk itu gagal menjadi produk Allah secara sempurna. Sedangkan produk yang sempurna itu nanti bernama mukmin. Produk gagal ya berarti kufar, kan kafir. Pembangkang, berarti. Ya. Laqad khalaqnal insana min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Sungguh aku telah ciptakan manusia dari nutfah, tiba-tiba dia menjadi pembangkang yang nyata. Nah, itu. Jadi output gagalnya seperti itu. Dia gagal dicipta oleh Allah secara sempurna. Makanya dia menjadi pembangkang. Makanya dia menjadi kafir. Di situ saudara. Lah inilah otokritiknya kepada umat Islam yang pegang Quran, yang punya Quran. Kita nggak ngomongin orang di luar Islam. Jadi kita. Makanya wanti-wanti didik anak itu dari nol. Dari tiflan. Dari bayi sudah dididik, sudah dibentuk dengan Quran. Makanya nggak heran para imam madhab, para fuqaha di masa lampau itu masih kecil sudah hafal Quran. Sudah hafal ayat-ayat. 30 juz. Begitu.
Paham nih saudara? Ya. Makanya harus connect. Lantas bagaimana pertanyaannya? Bagaimana Pak Ustadz caranya Allah mengajarkan Al-Quran itu? Ya, kan kita belajar mesti ada guru, kan gitu tuh. Betul. Guru adalah salah satu sarana. Guru adalah salah satu sarana. Ya sebagaimana saya kan pasti juga punya guru gitu. Nah, tapi guru yang mengajarkan Al-Quran yang secara primer tadi menjadi utamanya. Ya, sehingga nanti dia berlepas, tidak ikut-ikutan. Jadi kalau kita rujukannya adalah kitab tafsir, kemudian saudara mengikuti apa yang dipikirkan oleh ahli tafsirnya itu, sama, berarti disitulah ada campurannya namanya istilahnya begitu, saudara. Nah, jadi kan Allah telah memberikan kadar yang sama, ukuran yang sama. Allah menciptakan manusia pada titik start awalnya itu sama. Apa? Diberikan kolbun, diberikan zikrun, diberikan hati, diberikan akal. Maka banyak sekali Quran mengatakan afala takilun, afala yatadzakarun. Nah, fungsi Anda diberikan itu untuk berpikir bagaimana maksud Al-Quran itu sendiri. Maksudnya apa? Begitu kan kita nggak tahu bagaimana caranya Allah. Ya Allah kasih tahu lagi dalam surat Al-Qiyamah. Silakan buka surat Al-Qiyamah. Di dalam surat Al-Qiyamah di situ ya. Fa idza Al-Quran apabila dibacakan Quran, kalau dibacakan Quran itu bukan dibacain doang, berarti diajarin gitu maksudnya. Ya. Fattabi Qur'anahu. Ikuti apa yang dimaksud oleh Quran. Karena nanti setelah mengikuti apa yang dimaksud oleh Al-Quran, ya, nanti Allah yang akan membayannya, menjelaskannya, membayankannya. Bayan itu penjelasan. Setelah kamu mengikuti kalimat-kalimat yang dimaksud, maka Allah akan tunjukkan fakta-faktanya. Begitu saudara. Ya, begitu caranya Allah. Pahami maksud. Kan begitu. Nah, kalau sudah demikian, barulah connect antara ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran dengan kita. Ya, nah itu saudara. Jadi kalau begitu, ya, jangan serahkan diri kita dan anak-anak kita digarap oleh selain Quran, kan mestinya begitu. Paham saudara? Nah, kalau saudara sering ngaji, sering ikutin kajian-kajian, itu sebenarnya dalam rangka yaitu menciptakan, mensowar, membentuk, mengkader namanya. Nah, itu bagus, sudah mendekat namanya. Nah, bagi orang yang jauh dari Al-Quran, jauh dari kajian, nggak pernah ngaji, nggak pernah memahami, ya sudah bablas. Maka lahirlah pemimpin-pemimpin yang zolim akibat gak ngerti Quran. Nah itu kesana larinya akhirnya. Begitu saudara. Nah jadi itulah ya maksud daripada Rasulullah itu anak yang lahir itu sangat tergantung pembentukannya, siapa yang membentuknya itu. Siapa yang menciptakannya itu.
Nah, makanya hati-hati saudara, hati-hati. Nah, produk sosial yang dikehendaki oleh Allah yang seperti apa? Kan gitu. Ya tentunya yang patuh, yang taat kepada Allah. Kan gitu. Secara letterleknya. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kan itu sistem sosial yang harus tampil sebagaimana yang dibuat atau yang diwujudkan oleh Rasulullah di Madinah. Kan ujungnya itu. Kemarin saya nerangin kan bahwa ujung daripada penciptaan itu adalah sistem sosial. Sosial sistem. Masyarakat yang patuh dan taat kepada Allah dalam segala hal. Nah itu yang dikehendaki oleh Allah. Sehingga manusia seluruhnya yang tercetak menjadi mukmin itu beribadah kepadanya. Dan manusia yang tidak tercetak menjadi seorang mukmin, ia akan membangkang kepadanya. Yang akan menjadi pengingkaran kepadanya. Nah itulah maksud daripada surat Ar-Rahman fabi ayyi ala'i rabbikum matukadziban. Sumber kejahatan itu bohong. Dusta. Idzib. Tukadziban. Idzib. Bohong. Itu produk sosial yang digarap bukan oleh Allah, bukan oleh Quran. Nah, makanya saya sarankan jangan berhenti mengikuti channel ini. Karena saya berusaha sedapat mungkin tidak ikut campur otak pikiran saya itu mengarahkan kepada selain Quran. Jadi pegangan saya itu adalah tafsir Quran bil Quran. Tafsir Quran bil hadis. Itu pegangan saya. Baru referensi tambahan ya kitab-kitab tafsir yang lain. Ibnu Katsir bisa saya pakai. Jalalain bisa saya pakai. Yang bagaimana? Ya tentunya yang selaras dengan ayat. Ya. Jadi sebenarnya cukup hanya dengan satu kitab primer Al-Quran, maka semua akan mengarah kepada Al-Quran itu sendiri. Saya yakin para mufasir itu berupaya dan berusaha sedapat mungkin mendekati ahsanul hadis itu, yaitu Al-Quran. Kan gitu. Sebaik-baik hadis itu adalah Quran. Dan sebaik-baik perkataan adalah, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi. Kan gitu. Karena Nabi tercetak oleh wahyu. Dan kita tentunya harus menyediakan diri, hanya boleh Quran yang mencetak kita. Begitu saudara. Jadilah Al-Quran minded namanya. Nah itulah saudara yang dapat saya sampaikan. Semoga kiranya Anda dan kita semuanya ini berada dalam garis penciptaan Allah. Dan ini rumus sitati ayam. Segala hal diproses melalui sitati ayam. 6 yaum, 6 proses kejadian. Nah, itu rumus dasar. Allah menciptakan. Jadi kita diciptakan melalui rumus itu. Visitati ayam. Alam semesta raya visitati ayam. Kita visitati ayam. Oleh karenanya kita adalah ujung daripada penciptaan. Apa? Sistem sosial. Itulah Al-Madinatul Munawwarah yang pernah sukses ditampilkan di muka bumi oleh Rasulullah, dan kita
mesti kembali mewujudkan sistem sosial sebagaimana yang dibangun Rasulullah. Caranya apa? Ya kitanya menyediakan diri, proses dicipta sampai tuntas dengan Al-Quran. Primer. Demikian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.